Itu adalah iblis yang mencakup segalanya. Desas-desus itu benar, ras iblis penatua hanya mengirim pasukan binatang iblis kelas rendah untuk menyerang kota surga dalam kami, tetapi mereka telah mengirimkan pasukan elit mereka untuk memusnahkan yang lain. Pemukiman manusia di daerah tersebut. Devilis Cavalier yang mencakup semua ini sebagian besar hanya berada di tahap formasi inti atau tahap jiwa baru lahir, tetapi setelah bergabung menjadi satu dengan kuda jahat mereka melalui penggunaan teknik rahasia iblis, kekuatan mereka akan berlipat ganda, dan pembudidaya manusia dari basis kultivasi yang sama pasti tidak akan cocok untuk mereka. Bahkan transformasi dewa atau tahap tempering ruang akan dipaksa untuk melarikan diri jika mereka diserang oleh sekelompok besar angkuh ini. Juga, aku mendengar bahwa mereka sangat mahir dalam teknik kombinasi, dan formasi iblis yang dibentuk oleh lebih dari 10.000 angkuh ini akan menimbulkan ancaman yang cukup bahkan bagi pembudidaya kaliber kami. Tampaknya ada lebih dari 100.000 cavalier iblis yang mencakup semua di sini, jadi tidak heran bahwa kota Havenland dengan putus asa meminta bala bantuan, kata Fiery Silverlight di cara yang suram. Devilis Cavalier yang mencakup segalanya bukanlah hal yang paling merepotkan untuk dihadapi, tapi orang-orang itu bibir Hanli bergerak sedikit saat dia menunjuk ke arah sekelompok hiu hitam raksasa. Ada beberapa makhluk iblis lapis baja di dekat hiu dengan tubuh lebih rendah dan tubuh bagian atas manusia. Pada saat yang sama, mereka masing-masing memiliki 3 kepala dan 6 lengan yang berbeda. Kepala tengah semuanya benar-benar identik dengan manusia normal, dan mereka semua adalah kepala pria tampan atau kepala wanita cantik. Namun, 2 kepala lainnya sangat menakutkan untuk dilihat dan mirip dengan hantu jahat. Mereka semua memegang senjata yang berbeda di keenam tangan mereka, dan meskipun jumlah mereka jauh lebih sedikit daripada para pengawal iblis, aura mengerikan kolektif yang mereka lepaskan sangat mencengangkan. Selain itu, ada serangkaian proyeksi abu-abu bercahaya di belakang mereka, dan setelah diperiksa lebih dekat, Hanli menemukan itu sebagai proyeksi dari binatang buas raksasa. Proyeksi terbesar berukuran lebih dari 1.000 kaki, dan bahkan yang terkecil memiliki tinggi lebih dari 100 kaki. Makhluk iblis ini semua memasang ekspresi dingin, dan sepertinya benar-benar tanpa emosi. Itu adalah iblis perang Jialun. Hanya ada beberapa ribu dari mereka, tapi kota Havenland benar-benar dalam masalah di sini, kata peri cahaya perak sambil menarik napas tajam. Saya kira iblis perang Jialun ini telah memainkan peran besar dalam kematian 2 tetua agung kota Havenland, kata Hanli dengan ekspresi muram. Rupanya, iblis perang Jialun peringkat di 5 besar bahkan di antara kekuatan elit ras iblis penatua. Jika 2 orang Taois yang jatuh itu telah terperangkap oleh iblis ini sebelum diserang oleh Raja Iblis lainnya, maka itu memang sangat sulit bagi mereka untuk melarikan diri. Aku benar-benar ingin melihat seberapa kuat iblis perang ini sedang beraksi, peri cahaya perak merenung. Hehe, sepertinya keinginanmu akan menjadi kenyataan, Hanli tiba-tiba terkekeh. Hampir pada saat yang sama, semburan mendengung tiba-tiba terdengar dari hiu hitam raksasa, yang diikuti hampir setiap dari mereka melepaskan pilar cahaya hitam yang tak terhitung jumlahnya yang meluncur langsung ke arah tembok kota raksasa di depan dalam hiruk pikuk. Serangkaian ledakan bergema terdengar, dan formasi dari semua warna berbeda muncul di permukaan tembok kota yang rusak ringan. Formasi ini memunculkan lapisan penghalang cahaya berkilauan yang berhasil menahan pilar kuat cahaya hitam, yang meledak menjadi riak hitam yang keras yang membuat seluruh langit redup secara signifikan. Tepat pada saat ini, suara drum perang yang bergemuruh terdengar dari Arks, diikuti oleh lebih dari 100 monster pegunungan yang muncul dari pertempuran. Masing-masing binatang jahat ini berukuran lebih dari 1.000 kaki, dan mereka tampak seperti badak hitam besar yang menabrak langsung ke arah tembok kota, tampak seolah-olah mereka berencana menggunakan tubuh mereka sebagai domba jantan pemukul. Pada saat yang sama, semua jenis binatang iblis tingkat rendah melonjak keluar dari ark raksasa lainnya dalam hiruk pikuk, lalu melonjak menuju tembok kota seperti gelombang iblis. Ki iblis yang pekat melonjak melalui seluruh langit dan binatang buas yang tak terhitung jumlahnya meraung bersamaan.
Prajurit manusia yang tak terhitung jumlahnya muncul di atas tembok kota dan melepaskan serangan seperti bola api, paku es, dan bilah angin ke arah pasukan iblis yang datang menggunakan beberapa senjata mirip panah. Binatang buas yang berada di garis depan gelombang iblis dengan cepat ditumbangkan oleh serangan ini, entah telah direduksi menjadi massa darah dan daging yang hancur, atau dibakar menjadi arang, atau dibekukan menjadi balok es. Puluhan ribu binatang iblis tingkat rendah terbunuh dalam sekejap, dan momentum seluruh serangan sepertinya telah dihentikan sejenak. Namun, hewan seperti badak raksasa itu tidak mempedulikan serangan yang akan datang. Mereka masing-masing menyulap lapisan cahaya kuning yang sangat pekat di sekitar tubuh mereka, dan serangan yang ditujukan kepada mereka tidak dapat menembus penghalang cahaya ini. Jadi, semua monster raksasa ini tiba di depan tembok kota dalam sekejap mata, lalu mengarahkan tanduk hitam mereka ke arah tembok kota. Lingkaran cahaya hitam langsung muncul di tanduk binatang buas ini, setelah itu mereka tiba-tiba menggelengkan kepala, dan lingkaran cahaya itu langsung menghilang sebagai hasilnya. Detik berikutnya, fluktuasi spasial meletus di permukaan tembok kota raksasa, dan lingkaran cahaya hitam ini meletus dari udara tipis sebelum dengan kejam menyerang formasi pelindung di permukaan tembok kota. Di hadapan lingkaran cahaya hitam ini, penghalang cahaya yang dibentuk oleh formasi-formasi itu terkoyak dengan mudah, mengikuti celah-celah raksasa yang robek ke dinding. Prajurit manusia yang cukup malang untuk disambar lingkaran hitam ini semuanya langsung berubah menjadi debu, dan prajurit di dekat mereka secara alami sangat terkejut melihat mereka. Beberapa dari mereka berusaha untuk turun dari tembok kota dengan panik, tetapi pada saat ini, semburan cahaya tiba-tiba muncul di atas kepala mereka. Bola kristal kuning seukuran kepala kemudian muncul dari semburan cahaya ini, lalu melepaskan benang cahaya kuning yang menyapu udara. Prajurit manusia yang mundur langsung dipenggal oleh benang cahaya ini, dan tubuh tanpa kepala mereka merosot ke tanah. Para pembelot, mereka yang menolak untuk mengikuti perintah, dan mereka yang tidak memberikan segalanya akan dibunuh di tempat. Suara dingin tulang bergema di atas tembok kota, diikuti oleh beberapa pembudidaya jiwa baru lahir yang mengenakan baju besi muncul dari semburan cahaya di atas. Masing-masing memiliki 5 bola kristal kuning yang berputar di sekelilingnya, dan mereka semua memasang ekspresi seperti baja. Setelah kemunculan mereka, para prajurit manusia hanya bisa terus melawan pasukan iblis dengan sekuat tenaga, dan sebagai hasil dari upaya putus asa mereka, bahkan binatang badak raksasa terpaksa berhenti. Pada saat yang sama, mantra yang dalam terdengar dari dalam kota, dan serangkaian formasi biru besar muncul di balik tembok kota. Segera setelah itu, sambaran petir biru muncul dari formasi ini di tengah rentetan petir yang bergemuruh. Baut petir membentuk serangkaian jaring petir besar, yang masing-masing berukuran beberapa ribu kaki, dan turun ke sisi lain tembok kota. Binatang iblis tingkat rendah yang tak terhitung jumlahnya, serta banyak binatang badak raksasa, terperangkap di bawah ledakan jaring petir ini, mengakibatkan munculnya serangkaian awan petir biru raksasa. Binatang iblis tingkat rendah langsung hancur, dan bahkan penghalang cahaya padat di sekitar binatang badak raksasa terkoyak. Kilatan petir menyambar tubuh besar mereka dalam hiruk-pikuk, menyebabkan mereka mengaum kesakitan saat sebagian besar tubuh mereka hangus hitam. Namun, binatang raksasa ini benar-benar memiliki vitalitas yang menakjubkan, tidak hanya sambaran petir ini tidak dapat membunuh mereka, mereka tampaknya hanya membuat hewan buas itu semakin marah. Mereka mengayunkan kepala mereka dengan kuat ke udara, melepaskan beberapa lingkaran hitam lagi yang melonjak ke arah tembok kota, dan ledakan yang menghancurkan bumi terdengar saat bagian dari tembok kota raksasa akhirnya runtuh. Melalui celah di tembok kota ini, orang bahkan bisa melihat pasukan cadangan dari prajurit manusia di kota. Prajurit manusia ini semuanya pucat pasi, tetapi mereka dipaksa untuk mempertahankan formasi mereka oleh intimidasi dari pembudidaya jiwa baru lahir penegak hukum di atas. Sementara itu, Jenderal pasukan iblis menjadi sangat tidak sabar. Teriakan tajam meletus langsung ke langit dari salah satu elang hitam raksasa, dan teriakan itu dipenuhi dengan niat membunuh yang murni.
Cahaya dingin melintas di mata para kavaleri jahat di dekat Bahtera, dan mereka semua mulai berkumpul menjadi kelompok besar. Dari kejauhan, tampak seolah-olah beberapa lautan hitam tiba-tiba muncul di udara, dan mereka membentuk formasi kompleks saat mereka perlahan maju menuju kota Havenlaan. Para angkuh iblis dan tunggangan binatang iblis mereka semua mulai melepaskan sejumlah besar ki iblis hitam pekat, dan matahari di atas dengan cepat disembunyikan sepenuhnya oleh lautan iblis hitam. Beberapa dari hiu raksasa tiba-tiba meledakkan pilar cahaya ungu yang langsung lenyap ke tubuh badak raksasa, dan luka mereka benar-benar sembuh dalam rentang beberapa napas saja. Mata mereka kemudian berubah menjadi merah terang sebagai respon dari jeritan tajam yang baru saja meletus di belakang mereka, dan mereka menerobos serangan yang akan datang saat mereka menyerang langsung ke celah di tembok kota. Di bawah naungan badak raksasa ini, pasukan binatang iblis tingkat rendah juga akhirnya bisa maju menuju kota Havenlaan juga. Dengan demikian, situasinya menjadi sangat berbahaya bagi kota Havenlaan. Tepat pada saat ini, cahaya spiritual berkedip beberapa kali secara berurutan dari celah di tembok kota, dan sekelompok pembudidaya manusia tiba-tiba muncul, lalu dengan panik melambaikan bendera formasi yang mereka pegang di udara. Serangkaian gemuruh keras terdengar saat batu bata raksasa dengan warna berbeda turun dari atas, benar-benar mengisi celah dalam sekejap mata. Bukan hanya batu bata ini yang luar biasa besar, semuanya juga halus dan berkilau seperti batu giok. Jelas telah disempurnakan secara khusus. Setelah mereka memblokir lubang di tembok kota, para pembudidaya di atas segera melemparkan segel mantra ke arah mereka, dan mereka segera menyatu dengan sisa tembok kota dengan mulus. Dalam sekejap bukaan di tembok kota menghilang, permukaan dari beberapa bangunan raksasa di Havenlaan tiba-tiba kabur, diikuti dengan rune yang tak terhitung jumlahnya muncul dari mereka. Rune ini berputar-putar di udara sebelum membentuk serangkaian formasi mendalam dengan ukuran berbeda, dan segera setelah itu, bangunan-bangunan ini berubah menjadi boneka batu raksasa di tengah serangkaian dentuman yang bergemuruh. Setiap boneka sama sekali tidak memiliki fitur wajah selain dari satu mata besar, dan ada lubang seukuran rumah di setiap perut mereka. Di dalam setiap bukaan itu ada beberapa pembudidaya manusia yang berdiri di atas heptagram, memegang harta karun aneh dengan ekspresi gugup di wajah mereka. Raksasa ini tiba-tiba menundukkan kepala mereka ke belakang dan melepaskan raungan gemuruh, lalu segera bergegas ke tembok kota sebelum menggosok tangan mereka. Embusan angin glasial yang ganas menyapu, dan titik cahaya biru yang tak terhitung jumlahnya muncul di dalam angin glasial sebelum menyatu menuju telapak tangan mereka. Dalam sekejap mata, serangkaian tombak es tembus pandang yang menyerupai pilar sepanjang ribuan kaki muncul. Boneka raksasa itu menggenggam tombak, lalu melemparkannya dengan keras ke udara, di mana mereka langsung menghilang di tengah kilatan cahaya biru. Detik berikutnya, fluktuasi spasial meletus di udara di atas badak raksasa, dan lebih dari 1000 garis cahaya biru yang tajam muncul dari udara tipis. Garis-garis cahaya biru ini kemudian berubah menjadi tombak es sepanjang ribuan kaki yang menembus tubuh pegunungan badak sebelum meledak dengan hebat. Setelah ledakan mereka, tombak berubah menjadi awan kabut biru yang berukuran beberapa hektar, menyegel badak yang terluka parah menjadi patung es raksasa. Penghalang cahaya pelindung kuning di sekitar tubuh mereka benar-benar gagal melindungi mereka. Guntur keras kemudian meletus saat lebih dari 100 petir merah besar jatuh dari atas, menembus ki jahat yang pekat tanpa peringatan sebelum menghancurkan semua patung es raksasa. Semua badak raksasa langsung dibunuh di tempat, dan bahkan jiwa mereka tidak berhasil melarikan diri. Dalam satu set ruang rahasia di dalam tubuh boneka batu raksasa ini, sekelompok pembudidaya manusia tahap transformasi dewa semua melepaskan barang-barang di tangan mereka saat ekspresi lega muncul di wajah mereka. Barang-barang ini adalah serangkaian jimat merah yang berkilauan, yang di atasnya bertuliskan rune emas dan perak yang tak terhitung jumlahnya. Begitu jimat ini dilepaskan oleh pembudidaya manusia, mereka segera benar-benar redup dan hancur menjadi kepulan asap. Hampir pada saat yang sama, para pejuang manusia di tembok kota telah kehabisan kekuatan senjata mereka, dan mereka dengan cepat mulai mundur kembali ke kota.
Mereka digantikan oleh kelompok pembudidaya manusia yang mengenakan jubah 4 warna, dan begitu mereka tiba di tembok kota, mereka memanggil serangkaian harta berkilauan, yang berubah menjadi aru cahaya 5 warna yang meluncur langsung ke arah pasukan binatang iblis tingkat rendah. Semua binatang iblis tingkat rendah yang bersentuhan dengan aru cahaya ini langsung dihancurkan, dan cukup jelas bahwa senjata ini jauh lebih kuat daripada senjata yang digunakan prajurit manusia. Dengan begitu banyak pembudidaya yang menyerang sekaligus, mereka mampu memunculkan tontonan yang menakjubkan, meskipun tidak banyak makhluk bermutu tinggi di antara barisan mereka. Tanpa perlindungan dari badak raksasa, binatang iblis tingkat rendah sedang dimusnahkan dengan kecepatan yang mengkhawatirkan, dan pasukan iblis sedang penyok parah. Akibatnya, Devilis Cavalier yang mencakup semua di belakang monster iblis tingkat rendah segera memacu awan iblis di sekitar mereka hingga lebih dari 2 kali lipat kecepatan kemajuannya. Mengikuti perintah yang dikeluarkan oleh seorang kultivator tingkat tinggi, yang merupakan pemimpin dari semua pembudidaya manusia di tembok kota, semua orang segera mengarahkan harta mereka menjauh dari binatang iblis tingkat rendah dan mengarahkan mereka ke awan iblis sebagai gantinya. Harta karun meluncur ke arah awan iblis seperti serangkaian bintang jatuh, dan beberapa dentuman tumpul terdengar saat awan iblis bergejolak dengan keras. Serangkaian rune hitam besar kemudian melonjak keluar dari awan dalam hiruk pikuk sebelum membentuk formasi hitam raksasa. Harta karun menghujani formasi seperti badai yang deras, tetapi formasi itu hanya bergetar sedikit sebelum menelan semua harta karun. Tepat pada saat ini, para ksatria iblis di dalam awan iblis masing-masing mengangkat tangan pada saat yang sama, membuat pedang panjang yang masing-masing panjangnya beberapa kaki sebelum menebasnya dengan keras di udara. Proyeksi pedang hitam yang tak terhitung jumlahnya menyapu dari awan iblis saat seberkas cahaya hitam, dan ledakan bergema-bergema di seluruh langit. Ratusan ribu harta karun manusia bentrok dengan proyeksi bilah ini sebelum langsung terpotong-potong, lalu hancur menjadi titik-titik cahaya dengan warna berbeda. Seluruh langit langsung diterangi oleh cahaya warna-warni ini, dan pada saat yang sama, para ksatria jahat mengeluarkan raungan keras saat mereka melemparkan pedang panjang mereka ke udara. Bilahnya berubah menjadi seberkas cahaya hitam yang menghilang menjadi formasi raksasa di atas, dan serangkaian bilah hitam raksasa dengan cepat muncul kembali dari pusat formasi di tengah kilatan cahaya hitam yang tidak menentu. Masing-masing bilah itu panjangnya beberapa ratus kaki, dan mereka segera menyapu ke depan sebelum jatuh dengan kejam ke arah tembok kota di depan. Cahaya hitam berputar-putar di sekitar bilah raksasa, dan proyeksi bilah yang panjangnya lebih dari 10.000 kaki meluncur langsung ke arah tembok kota, melepaskan aura yang sangat menakutkan. Semua pembudidaya manusia yang tercakup di bawah ledakan tekanan spiritual yang menakutkan ini segera terbang menjadi kepanikan buta, dan banyak dari mereka naik ke udara untuk melarikan diri dari tempat kejadian, tetapi sudah terlambat. Proyeksi pedang hitam raksasa menyapu udara, mengurangi semua pembudidaya manusia menjadi serpihan darah dan daging yang hancur, dan bagian besar tembok kota lainnya ditebang, menciptakan celah besar yang lebarnya lebih dari 1.000 kaki. Lebih dari 10.000 pembudidaya baru saja terbunuh oleh satu serangan itu saja, dan semua pembudidaya manusia di tembok kota sangat ngeri melihat ini. Beberapa dari mereka mengertakkan gigi dan terus menyerang formasi iblis di kejauhan, sementara yang lain dengan tergesa-gesa memanggil harta karun pertahanan sebagai tindakan profilaksis. Setelah melepaskan rentetan serangan yang menghancurkan itu, bilah hitam raksasa di tengah formasi hancur menjadi titik cahaya hitam. Setelah itu teriakan yang menusuk tulang terdengar dari bahtera iblis raksasa itu lagi. Penampilan ganas muncul di wajah semua kavaleri iblis setelah mendengar suara ini, dan mereka meraung saat mereka tiba-tiba memacu tunggangan jahat mereka untuk membawa mereka maju sebagai garis cahaya hitam yang cepat. Jarak beberapa kilometer ditutupi oleh para ksatria jahat ini hanya dalam beberapa kilatan, dan semua serangan yang mereka serang dihalau oleh penghalang cahaya hitam yang muncul di atas baju zirah mereka. Hanya sedikit dari harta yang datang berhasil menerobos pertahanan mereka, tetapi jumlah angkuh iblis yang ditebang oleh harta ini hanya dapat diabaikan dalam skema besar.
Dalam sekejap mata, 100.000 cavalir iblis yang mencakup semua telah mencapai penghalang cahaya pelindung di depan tembok kota, dan mereka melepaskan seberkas cahaya hitam yang kuat dengan senjata mereka untuk menyerang penghalang cahaya. Sementara itu, tunggangan iblis mereka juga melepaskan semua jenis kemampuan dengan beberapa pilar api keluar dari mulut mereka, sementara yang lain memunculkan serangkaian bilah angin raksasa, dan beberapa bahkan secara langsung menyerang penghalang cahaya dengan tanduk mereka. Menghadapi jumlah serangan yang begitu mencengangkan, pelindung cahaya pelindung hanya mampu bertahan selama beberapa napas sebelum berkedip secara tidak menentu, tampak seolah-olah berada di ambang kehancuran. Hanya satu gelombang serangan dari The Village Cavaliers yang mencakup semua ini mengancam untuk menembus pertahanan kota, dan harta karun manusia yang mendekat sama sekali tidak efektif melawan mereka. Adapun boneka batu raksasa di kota, mereka sepertinya hanya mampu melepaskan satu serangan itu, dan mereka telah kembali menjadi bangunan raksasa lagi setelahnya. Namun, suara dering yang jelas tiba-tiba meletus dari salah satu menara raksasa, segera mengikuti fluktuasi spasial yang melonjak di udara di dekatnya, dan ribuan pembudidaya manusia tiba-tiba muncul. Semua dari mereka memasang ekspresi muram, dan mereka dengan cepat membentuk formasi besar dengan menara raksasa di tengahnya. Setelah itu, mereka menundukkan kepala dan mengangkat tangan masing-masing saat mereka mulai melafalkan mantra secara bersamaan. Segel mantra 5 warna yang dibentuk oleh kekuatan spiritual melonjak ke menara besar itu saat seberkas cahaya spiritual yang tak terhitung jumlahnya, dan suara dengungan keras terdengar dari menara saat cahaya 5 warna yang menyilaukan muncul di permukaannya. Pada saat yang sama, guncangan hebat tiba-tiba mengalir melalui sebidang tanah kosong di luar tembok kota, dan tanah tiba-tiba terbelah untuk mengungkapkan serangkaian terowongan hitam pekat. Segera setelah itu, sekelompok patung humanoid tembaga yang masing-masing tingginya sekitar 20 kaki bergegas keluar dari terowongan. Sosok-sosok humanoid tembaga ini dibalut baju besi tebal dan berat, dan memegang semua jenis senjata, termasuk tombak panjang dan busur panah yang kuat. Beberapa dari mereka menunggangi kuda binatang roh tembaga, sementara yang lain berdiri di atas gerbong perang biru yang masing-masing panjangnya lebih dari 100 kaki. Sosok humanoid ini menerkam ke arah para kavaleri iblis dengan cara yang sama sekali tanpa ekspresi, dan Jenderal Iblis di Bahtera Raksasa tampaknya agak terkejut melihat ini, tetapi dia kemudian menderu dengan dingin sebelum melepaskan teriakan tajam lainnya. Penampilan ganas segera muncul di mata para angkuh iblis saat mereka bergegas menuju pasukan boneka, dan pertempuran sengit segera terjadi. Selama masa istirahat singkat ini, serangkaian seberkas cahaya yang menyilaukan muncul di udara di atas tembok kota. Garis-garis cahaya ini kemudian memudar untuk mengungkapkan beberapa ribu pembudidaya manusia bermutu tinggi, dan mereka mengumpulkan harta yang tak terhitung jumlahnya sebelum juga bergabung dalam pertempuran. Meskipun pasukan boneka tembaga jelas bukan tandingan bagi The Village Cavalier yang mencakup semua, penambahan pembudidaya kelas tinggi memungkinkan mereka untuk bertahan. Selanjutnya, dengan bantuan dari serangan putus asa yang dilepaskan oleh para pembudidaya kelas rendah di tembok kota, mereka perlahan-lahan mendapatkan keunggulan. Anehnya, Jenderal Iblis di Bahtera Raksasa tidak mengirim iblis perang Jialun ke pertempuran meskipun demikian. Hanya setelah beberapa jam berlalu, ketika kedua The Village Cavalier dan pasukan manusia menderita beberapa korban, barulah lonceng yang membosankan tiba-tiba berbunyi. Begitu para angkuh iblis mendengar suara ini, mereka segera mulai mundur, membentuk serangkaian formasi pertahanan yang ketat seperti yang mereka lakukan. Di saat yang sama, iblis perang Jialun mulai maju sambil menilai pasukan manusia dengan ekspresi dingin. Hati para kultivator manusia bermutu tinggi tersentak saat melihat ini, dan mereka tidak berani mengejar kawanan iblis yang mundur. Tentara boneka tembaga juga berhenti tidak jauh dari kota Havenland atas perintah beberapa pembudidaya misterius di kota. Setelah para angkuh iblis ini mundur kembali ke arah raksasa, mereka segera menghilang ke dalam arks sebagai bintik cahaya hitam. Setelah semua kavaleri iblis memasuki arks, iblis perang Jialun juga berbalik dan melakukan hal yang sama.
Suara mendengung yang keras terdengar, dan semua elang hitam raksasa langsung terbang ke kejauhan, menghilang dari pandangan dalam sekejap mata. Setelah meluncurkan serangan besar-besaran ke kota, pasukan iblis mundur dengan cara yang tidak bisa dijelaskan. Hanli dan Fiery Silverlight tidak bisa membantu tetapi bertukar pandangan bingung saat melihat ini. Kembali melanjutkan dengan hati-hati. Kedengarannya memang masuk akal. Tampaknya tugas kita di sini mungkin tidak sesulit yang kita bayangkan. Ekspresi Peri Silverlight sedikit mereda setelah mendengar ini. Aku tidak akan begitu cepat mengambil kesimpulan. Bahkan jika kota Havenland memang memiliki semacam kartu truf yang kuat, kemungkinan besar itu tidak cukup untuk melawan pasukan iblis. Jika tidak, mereka tidak akan mengambil risiko seperti itu untuk meminta bala bantuan dari Deep Heaven City. Kami hanya akan tahu seperti apa situasi sebenarnya ketika kami memasuki kota, kata Hanli. Peri Silverlight mengangguk sebagai jawaban. Kurasa begitu. Meskipun pasukan iblis telah mundur, mereka pasti meninggalkan beberapa pengintai untuk memantau situasi di sini, tapi tidak mungkin mereka bisa menghentikan kita, jadi mari kita pergi ke kota segera. Peri Lingguan dari sekte penguasa surgawi adalah kenalan lamaku. Aku bertanya-tanya bagaimana kabarnya. Memang, ini adalah kesempatan besar bagi kita untuk memasuki kota. Ayo pergi, Hanli setuju dengan anggukan. Pada titik ini, pembudidaya manusia dan tentara boneka juga telah mundur kembali ke kota, dan mereka berdua mulai terbang menuju kota sebagai dua seberkas cahaya. Pendekatan mereka secara alami menarik perhatian pembudidaya manusia tingkat tinggi di kejauhan, dan beberapa pembudidaya tempering tata ruang di antara mereka menyapu kesadaran spiritual mereka terhadap duo Hanli dari jauh. Setelah memverifikasi bahwa keduanya adalah manusia, kehebohan segera melanda kelompok pembudidaya manusia. Tepat ketika mereka akan mencapai kota Havenland, suara yang menusuk tulang tiba-tiba terdengar, entah dari mana. Aku sudah menunggumu. Begitu suara itu menghilang, Ki yang berasal dari dunia terdekat melonjak dengan keras, dan satu set cakar iblis pegunungan muncul dari udara tipis sebelum meluncur ke arah dua lintasan cahaya. Cakar iblis itu berukuran beberapa ribu kaki dan benar-benar berwarna hitam pekat, dengan pilar api hijau meletus dari ujung jari. Ukurannya yang sangat besar mencakup seluruh langit, dan duo Hanli dikejutkan oleh perasaan bahwa tidak ada cara untuk menghindarinya. Salah satu tuan iblis pasti tetap tinggal. Peri Silverlight berseru saat dia segera menyapu kedua lengan bajunya di udara. Cahaya perak menyala, dan sepasang kait perak ditembakkan sebelum berubah menjadi bulan sabit putih dan matahari merah yang terik. Setiap benda langit berukuran beberapa ratus kaki, dan mereka meluncur langsung menuju cakar raksasa di tengah suara gemuruh petir dan angin menderu. Adapun Hanli, dia juga mengangkat tangan untuk meluncurkan proyeksi tinju emas berkilauan besar-besaran di udara, dan ledakan yang menghancurkan bumi terdengar saat cahaya spiritual dengan warna berbeda meledak dengan keras. Seluruh ruang bergetar, dan suara angin dan guntur terdengar tanpa henti. Bahkan dengan kekuatan luar biasa dan konstitusi fisik Hanli, dia masih dipaksa untuk mundur 7 hingga 8 langkah dari kekuatan hantaman sebelum akhirnya menstabilkan dirinya sendiri. Adapun Peri Silverlight, dia dipaksa mundur lebih jauh, meluncur di udara selama beberapa ratus kaki sebelum akhirnya berhasil menangkap momentumnya sendiri. Selanjutnya, ini bahkan setelah Hanli telah membatalkan sekitar 75% dari kekuatan cakar iblis. Dalam menghadapi serangan yang menakutkan, ekspresi peri perak cahaya segera menjadi gelap secara signifikan. Namun, pemilik cakar iblis juga tidak menikmati bentrokan itu. Tidak hanya proyeksi cakar iblis raksasa yang dia keluarkan benar-benar hancur, dia juga terpaksa tersandung dari udara tipis. Pandangan dingin muncul di mata Hanli, dan dia baru saja akan memusatkan pandangannya pada makhluk iblis ini ketika sensasi dingin tulang tiba-tiba menyapu ke arahnya dari belakang tanpa peringatan apapun. Jika pembudidaya integrasi tubuh tengah normal berada di tempatnya, mereka pasti akan melambat secara signifikan oleh ledakan kekuatan glasial ini. Namun,
Han Li memiliki api glasial 5 warna, dan dia juga telah menyerap jenis kekuatan glasial lain yang tidak diketahui di dunia primordial, jadi kemahirannya dalam mengendalikan kekuatan glasial tidak kalah sedikit pun dibandingkan dengan pembudidaya integrasi tubuh yang murni menggunakan seni budidaya atribut es. Dengan demikian, semburan kekuatan glasial tidak melakukan apa-apa selain menyulap lapisan nis di jubahnya. Tiba-tiba, sosok hijau melompat keluar dari punggung Han Li sebelum melakukan pukulan ganas. Tinju hijau menghantam belati terbang putih bersalju di tengah ledakan yang bergema, dan cahaya hijau dan putih terjalin saat ledakan vitalitas yang berkembang meletus ke segala arah bersama ki glasial putih. Belati terbang itu bergetar sebelum terbang kembali, lalu mendarat di genggaman sosok humanoid lain yang baru saja muncul dari udara tipis. Ini adalah pria muda kurus yang tampaknya berusia sekitar 15 hingga 16 tahun. Dia memasang ekspresi dingin, dan saat ini sedang menilai Han Li dengan tatapan dingin di matanya. Adapun sosok hijau, itu diturunkan menjadi sosok humanoid berjubah hijau yang identik dengan Han Li. Ada cahaya ungu samar memancar dari tubuhnya, dan salah satu tangannya hilang. Meskipun ia berhasil memukul mundur belati terbang itu dengan tinjunya, tangannya juga telah terputus selama bentrokan. Namun, bola cahaya hijau kemudian muncul di sekitar pergelangan tangan yang terputus, dan tangan lain segera menggantikannya. Han Li berkulit hijau melenturkan jari-jari di tangan, dan itu tidak berbeda dengan tangan yang baru saja dipotong. Pemuda yang dingin itu tersendat sedikit saat melihat ini sebelum cahaya ganas muncul di matanya. Han Li berkulit hijau secara alami tidak lain adalah tubuh roh tahap integrasi tubuh, dan itu telah menyelamatkannya dari serangan menyelinap berbahaya itu. Namun, Han Li memasang ekspresi agak gelap saat dia juga menilai pria muda berjubah putih dengan permusuhan di matanya. Sejak dia menguasai tahap pertama dari teknik pemurnian roh, tidak ada yang bisa menyelinap begitu dekat dengannya tanpa ketahuan. Ini segera membuat Han Li cukup waspada terhadap Raja Iblis tahap integrasi tubuh tengah ini. Tiba-tiba, ledakan besar terdengar, dan Han Li mengangkat alis saat dia mengarahkan pandangannya ke arah peri perak cahaya dari sudut matanya. Di sana, dia menemukan bahwa dia telah memanggil bendera perak, yang telah berubah menjadi bola cahaya perak, dan baru saja mengalami bentrokan lain melawan pemilik cakar iblis raksasa. Menilai dari kulit pucatnya dan tatapan matanya yang agak bingung, dia jelas tampil sebagai yang terbaik kedua selama bentrokan. Ini sebagian karena fakta bahwa dia masih belum pulih dari pertempuran terakhirnya, tapi di saat yang sama, kekuatan lawannya tentunya tidak bisa diabaikan. Hati Han Li bergetar sedikit saat dia mengarahkan pandangannya ke udara, di mana dia melihat seorang pria jahat kekar dalam setelan baju besi iblis hitam. Pria iblis itu memiliki sarkoma merah tua di kepalanya, dan dia memegang sepasang palu tulang hitam pekat sambil menilai Han Li dan peri cahaya perak dengan ekspresi menyeramkan. Kelopak mata Han Li berkedut sedikit ketika dia menemukan bahwa pria iblis lapis baja hitam ini berada di puncak tahap integrasi tubuh akhir, dan aura jahat yang tak terlukiskan yang terpancar dari tubuhnya menunjukkan bahwa dia tampaknya menggunakan seni budidaya iblis yang sangat kuat. Kalian berdua adalah sosok terhormat bahkan dalam konteks seluruh ras iblis penatua, bukankah menurutmu itu terlalu licik untuk menggunakan taktik licik seperti itu? Peri Silverlight menuduh dengan cara yang marah. HMPH, jika kita bisa membunuh musuh kita, apa bedanya? Kita tidak terikat oleh peraturan megah yang kalian manusia telah tetapkan untuk dirimu sendiri. Tuan jahat kekar itu tertawa terbahak-bahak saat dia membenturkan palu dengan keras. Menilai dari kekuatanmu, aku yakin kalian berdua cukup terkenal bahkan di antara Raja Iblis. Bagaimana kalau memberitahu kami nama kalian? Han Li berkata dengan tenang. Kalian berdua mampu menahan seranganku barusan, jadi kau layak mendengar namaku. Aku Cai Long dari cabang tulang baja ras suci kita, dan ini adalah Feiya dari cabang Ice Spirit. Kalian berdua pasti bala bantuan manusia yang telah dikirim ke kota Havenland ini. Mengapa Anda tidak memberitahu saya nama Anda juga sehingga saya dapat menambahkan Anda ke daftar kultivator integrasi tubuh manusia yang telah saya bunuh? Cai Long berkata dengan senyum sinis. Alih-alih merasa kesal dengan ucapan provokatif ini, Han Li hanya tersenyum dan menjawab,
Nama keluarga saya Han, dan saya hanyalah orang tidak penting yang saya yakin Anda tidak akan pernah mendengarnya. Apakah menurut Anda masih ada kesempatan untuk membunuh kita setelah gagal melakukannya dengan serangan diam-diam itu? Seolah-olah untuk mendukung kata-kata Han Li, segera setelah suaranya menghilang, dua seberkas cahaya spiritual tiba-tiba terbang keluar dari kota Avenlan sebelum meluncur langsung ke arah mereka. Dalam dua lintasan cahaya, dua semburan menakjubkan dari tekanan spiritual tahap integrasi tubuh melonjak ke arah dua Raja Iblis. Mereka terdiri dari kultivator integrasi tubuh awal, dan kultivator integrasi tubuh tengah. Ekspresi Tai Long sedikit berubah setelah melihat ini, dan setelah melihat sekilas pada dua seberkas cahaya yang datang, dia menoleh ke temannya dengan ekspresi gelap, dan berkata, "Ayo pergi." Begitu suaranya menghilang, dia mengangkat tangan untuk memanggil gerbong perang hitam bertinta yang panjangnya beberapa puluh kaki. Dan dia segera terbang ke gerbong tersebut. Sementara itu, pemuda yang dingin itu tetap tanpa ekspresi sama sekali, tapi tubuhnya kabur di tempat sebelum menghilang dalam sekejap. Detik berikutnya, pemuda berjubah putih muncul beberapa ribu kaki jauhnya, lalu mengambil langkah lain dan menghilang sekali lagi. Dia tampaknya memiliki tubuh tak berbentuk, dan hanya butuh beberapa langkah untuk benar-benar menghilang ke kejauhan. Adapun Tai Long, kereta perang hitam di bawah kakinya menyala dengan cahaya hitam, lalu membawanya pergi ke kejauhan sebagai busur petir hitam. Serangkaian petir terdengar, dan setelah beberapa kilatan lagi, kereta juga menghilang ke kejauhan. Han Li memasang ekspresi kontemplatif saat dia melihat kedua tuan iblis yang pergi, tapi tidak berusaha untuk mengejar. Adapun peri perak cahaya, dia jelas sangat waspada terhadap kekuatan menakjubkan Tai Long, dan juga tetap di tempat dengan ekspresi tegang. Kedua Raja Iblis ini jauh lebih kuat dari yang dia perkirakan, dan bahkan mungkin ada Raja Iblis lainnya di antara pasukan ini. Dalam hal ini, bahkan dengan bantuan dia dan Han Li, akan sangat sulit untuk menjaga kota ini. Ekspresi Han Li dengan cepat kembali normal, dan senyum tipis muncul di wajahnya saat dia mengarahkan pandangannya ke arah dua garis cahaya yang mendekat. Lampu memudar, dan dua orang terungkap tidak jauh dari duo Han Li. Kedua orang itu terdiri dari seorang pria yang tampaknya berusia 40-an, dan seorang wanita yang tampaknya berusia sekitar 27 hingga 28 tahun. Pria itu memiliki wajah persegi dan tegas, dan mengenakan satu set jubah sarjana kuning. Dia memiliki buku giok putih tebal di tangannya, dan ada dua kuas raksasa, satu emas dan satu perak, diikat di punggungnya. Sedangkan untuk wanita, dia memiliki wajah oval dan cukup cantik. Dia mengenakan gaun megah berwarna hijau tua, dan dia memegang sekeranjang bunga. Sedikit kegembiraan melintas di mata peri perak cahaya saat melihat wanita itu, dan dia segera berkata, "Saya sangat senang bahwa Anda aman dan baik-baik saja, Sister Lin. Saya dikirim ke sini untuk memperkuat sekte Anda, Sister Silverlight, senang sekali bertemu denganmu. Kotamu pasti telah menerima permintaan bala bantuan kami. Bolehkah aku bertanya siapa rekanmu? Aku tidak ingat pernah melihatnya sebelumnya." Wanita dengan gaun megah itu menilai Fiery Silverlight dengan ekspresi terkejut dan kegembiraan di wajahnya, yang kemudian digantikan oleh sedikit kebingungan saat dia menoleh ke Han Li. Sebelum Han Li sempat menjawab, cendekiawan berjubah kuning itu tersenyum, dan berkata, "Hehe, ini rekan Taois Han Li. Saya bertemu dengannya beberapa kali di Gunung Sembilan Abadi." Sarjana ini sepertinya mengenali Han Li, dan Han Li juga menganggapnya cukup familiar. Setelah jeda sejenak untuk kontemplasi, dia mengingat siapa pria ini, dan dia segera menyapa dengan senyuman, "Ah, Anda adalah Tuan Naga Azure dari Sekte Bintang 9, senang bertemu dengan Anda lagi." Master Azure Dragon ini adalah seorang kultivator integrasi tubuh yang dia temui pada beberapa kesempatan selama konvensi pertukaran harta karun segudang. Tetapi mereka tidak terlalu akrab satu sama lain. Sarjana itu menyapu indera spiritualnya ke arah Han Li, di mana sedikit keheranan muncul di matanya. "Aku ingat kamu baru berada di tahap integrasi tubuh awal saat terakhir kali kita bertemu. Namun kamu telah maju ke tahap integrasi tubuh tengah setelah hanya beberapa abad.
Aku benar-benar harus memberi selamat padamu, Saudara Han. Saya sangat beruntung bisa membuat terobosan selama beberapa abad terakhir. Saya tidak berpikir bahwa kita akan bertemu lagi setelah konvensi pertukaran. Ini pasti fellow Daoist Lin Luan yang disebutkan oleh Fiery Silverlight, kan? Han Li memberikan respon sederhana seperti biasa sebelum mengganti topik pembicaraan dan mengarahkan perhatiannya pada wanita dengan pakaian megah. Memang, saya Lin Luan, Saudara Han. Saya telah mendengar banyak tentang Anda akhir-akhir ini, dan saya harus berterima kasih kepada Anda dan Saudari Silverlight karena datang ke kota kami untuk membantu kami di saat kami membutuhkan. Jika tidak ada panggung integrasi tubuh sesama Taoist datang untuk memperkuat kami, maka kota surgawi kami kemungkinan besar bahkan tidak akan mampu bertahan 2 bulan lagi, Lin Luan berkata dengan suara bersyukur yang sangat menyenangkan di telinga. Kenapa begitu, Sister Lin? Kakak Han dan aku melihat pasukan iblis menyerang kota dari jauh sekarang, dan defilis Cavalier yang mencakup semua memang tampak cukup merepotkan, tetapi kota itu mampu menahan mereka, jadi apa masalahnya? Peri Silverlight bertanya saat ekspresi suram muncul di wajahnya. Sayangnya, apa yang baru saja Anda lihat hanyalah sebagian kecil dari pasukan iblis. Pasukan sejati terletak di pegunungan ribuan kilometer jauhnya dari sini. Selain itu, elit iblis ini tidak menyerang kota kami dalam serangan habis-habisan karena mereka menunggu hari tertentu untuk tiba, Lin Luan menjawab dengan senyum masam. Mereka menunggu hari tertentu. Peri perak cahaya agak bingung mendengar ini. Memang, tapi ini bukan tempat untuk berbicara, mari kita kembali ke kota dulu. Para iblis penatua sangat licik. Mungkin kedua raja iblis itu akan kembali ke tempat ini bersama 2 raja iblis lainnya, Master Azure Dragon mengingatkan. Hati peri perak cahaya tersentak mendengar ini, dan dia langsung setuju tanpa ragu-ragu. Ada 4 raja iblis secara total? Baiklah, ayo cepat kembali ke kota. Dengan demikian, mereka berempat terbang menuju kota Havenland bersama, mencapai tembok kota besar dalam sekejap mata. Pada titik ini, beberapa pembudidaya manusia dan boneka tembaga masih belum memasuki kota, dan Han Li tidak bisa membantu tetapi melirik mereka. Para pembudidaya tingkat tinggi semuanya tampak sangat kelelahan, dan beberapa dari mereka memiliki kulit yang sangat pucat, menunjukkan bahwa mereka membawa luka atau menghabiskan terlalu banyak energi. Adapun wayang tembaga, sebagian besar penuh lubang dan gundukan, dan beberapa di antaranya bahkan kehilangan anggota tubuh. Tampaknya kota Havenland benar-benar sedang berjuang. Ekspresi Fiery Silverlight juga menjadi gelap saat melihat ini, sementara Lin Luan dan Master Azure Dragon hanya bisa melihat dengan senyum masam. Tepat pada saat ini, sekelompok pembudidaya dengan jubah 5 warna terbang ke tembok kota di atas harta karun terbang. Mereka kemudian mulai memperbaiki tembok kota sambil mengukir serangkaian formasi yang rumit dan mendalam di permukaannya. Pada saat yang sama, sekelompok prajurit manusia naik ke tembok kota untuk menggantikan pembudidaya manusia di sana. Prajurit ini semuanya lengkap dan tampaknya cukup istirahat, dan hati Han Li sedikit lega saat melihat ini. Dengan demikian, dia dan peri perak cahaya dipimpin melewati tembok kota, serta pertahanan yang telah dipasang di kota, dan akhirnya masuk ke aula yang terletak di sudut kota Havenland. Ada beberapa pembudidaya spasial tempering sudah menunggu mereka di dalam aula, dan begitu mereka tiba, kelompok pembudidaya berdiri untuk menyambut mereka dengan cara yang antusias. Saat melihat petunjuk kebingungan yang muncul di wajah Han Li dan peri perak cahaya, Master Azure Dragon buru-buru menjelaskan, ini adalah sesama Taoist yang bertanggung jawab untuk mengawasi pertahanan kota kita. Saya yakin mereka akan bisa untuk memperkenalkan situasi kami saat ini kepada Anda. Begitu, Han Li mengangguk sebelum duduk di aula, sementara kelompok pembudidaya tempering tata ruang tetap berdiri dengan hormat ke samping. Saudari Lin, sesama Taoist Azure Dragon, tolong beritahu kami tentang situasi kota Havenland saat ini secara mendetail, serta bagaimana kedua rekan Taoist itu terbunuh. Jadi Brother Han dan saya bisa tahu apa yang harus diwaspadai, kata peri Silverlight sebagai dia duduk. Ekspresi semua orang berubah sedikit saat menyebutkan 2 pembudidaya integrasi tubuh yang sudah meninggal, dan ekspresi Master Azure Dragon menjadi sedikit tegang.
Alis Prilin Wan berkerut sedikit saat dia menjawab, tidak banyak yang bisa dikatakan tentang bagaimana sesama Taois itu dibunuh. Kami menyebutkan semua yang harus dikatakan dalam surat itu. Para penguasa jahat yang memimpin serangan terhadap kami kota sangat licik. Mereka hanya membawa sebagian kecil dari cavalir iblis yang mencakup semua pada awalnya, dan para angkuh ini dipimpin oleh hanya 2 raja iblis tahap integrasi tubuh awal. Dengan demikian, 2 rekan Taois kita dibujuk keluar kota, di mana mereka disergap oleh 4 raja iblis, dan dibunuh di tempat kejadian. Begitu, makhluk iblis ini benar-benar sangat menghitung, peri cahaya perak mendesah dengan sikap sedih. Han Li mengangguk setuju sebelum bertanya, memang, kami berdua harus melanjutkan dengan hati-hati juga. Jika memungkinkan, bisakah kamu memberitahu kami tentang kemampuan keempat raja iblis itu? Tentu saja, kami akan mengandalkan Anda dan rekan Taois Silverlight untuk membantu kami mempertahankan kota, jadi kami akan memberi Anda semua informasi yang telah kami kumpulkan tentang 4 raja iblis ini. Master Azure Dragon segera menyetujui. Itu akan menjadi yang terbaik. Anda tadi mengatakan bahwa makhluk jahat sedang menunggu hari tertentu, bisakah Anda menjelaskannya? Han Li bertanya. Peri Silverlight jelas juga sangat tertarik mendengar jawabannya. Ini mengacu pada hari di mana 5 matahari bertransisi menjadi bulan 2 bulan dari sekarang. Pada hari itu, formasi pelindung utama yang diandalkan kota kita akan berhenti berfungsi. Lin Luan menjawab dengan muram. Hari ketika 5 matahari bertransisi menjadi bulan? Sekarang setelah Anda sebutkan, fenomena 100 tahun ini memang akan terjadi dalam 2 bulan, tetapi bagaimana hubungannya dengan formasi pelindung kota? Peri Silverlight bertanya. Han Li sangat berpengetahuan tentang formasi, dan dia dengan cepat berteori, pada hari ketika 5 matahari bertransisi menjadi bulan, energi yang dari langit dan bumi akan sangat kurang. Mungkinkah formasi ini menarik kekuatannya dari energi ini? Tepatnya, rekan Taois Han. 4 sekte kami mendirikan formasi astral 9 matahari di kota, dan semakin banyak energi yang dari langit dan bumi yang dapat diserapnya, semakin kuat jadinya. Pada puncak kekuatannya, itu tidak mungkin untuk membunuh bahkan Raja Iblis. Justru karena formasi inilah pasukan iblis tidak berani melancarkan serangan habis-habisan terhadap kota kita. Formasi ini tidak hanya dapat diatur di suatu tempat di mana 9 bidang api duniawi dapat ditemukan, bahan yang dibutuhkan telah menghabiskan hampir seluruh kekayaan dari 4 sekte kita. Selain itu dibatasi oleh fakta bahwa ia hanya dapat melepaskan kekuatannya setelah menyerap sejumlah besar energi yang surga dan bumi. Dalam keadaan normal, ini tidak akan menjadi masalah, tetapi karena masalah yang diuraikan sebelumnya, kami benar-benar dalam situasi yang mengerikan, kata Lin Luan dengan alis berkerut erat. Formasi astral 9 matahari? Jika formasi ini sekuat yang Anda katakan, lalu mengapa saya belum pernah mendengarnya sebelumnya? Peri Silverlight bertanya. Itu tidak mengherankan, formasi ini adalah salah satu yang diciptakan oleh selusin atau lebih dari 4 master formasi sekte kita, dan butuh lebih dari 1000 tahun bagi mereka untuk melakukannya. Kekuatannya pasti tidak kalah dengan formasi kuno legendaris, Peri Lin Luan menjelaskan dengan sedikit bangga. Ekspresi Han Li tetap tidak berubah setelah mendengar ini, tapi dia sebenarnya cukup terkejut. Hanya kekuatan besar seperti ini yang mampu mengumpulkan sumber daya dan tenaga kerja yang cukup untuk menciptakan formasi baru dengan kekuatan yang luar biasa. Tampaknya keempat sekte itu sangat kuat, dan telah mempersiapkan diri untuk kesengsaraan jahat ini sejak lama. Tidak hanya mereka mengumpulkan 4 pembudidaya integrasi tubuh, mereka bahkan telah menciptakan formasi yang luar biasa. Sebuah pikiran tiba-tiba terlintas di benak Han Li, dan dia tersenyum saat berkata, formasi astral 9 matahari ini memang terdengar sangat kuat, tetapi kota ini menghadapi pasukan elit iblis yang dipimpin oleh 4 raja iblis. Tentunya formasi ini saja tidak cukup untuk membuat tentara sangat waspada terhadap kota. Memang, formasi ini sangat kuat, tapi pasti akan memakan waktu cukup lama untuk mengaktifkannya, jadi akan sangat sulit untuk menggunakannya melawan 4 raja iblis.
Selain itu, ada Raja Iblis di puncak tahap integrasi tubuh akhir di antara pasukan iblis. Akankah formasi benar-benar cukup untuk melawan makhluk yang begitu kuat? Peri Perak Cahaya juga bertanya dengan ekspresi bingung. Selain dari formasi astral 9 matahari, kota kita memang memiliki beberapa kartu truf kuat yang dapat mengancam Raja Iblis. Tetapi semua kartu truf ini memiliki batasan yang parah dan hanya dapat digunakan beberapa kali, jadi hampir tidak ada yang tersisa sekarang. Para Raja Iblis ini melemparkan pasukan mereka ke arah kita setiap beberapa hari, dan mereka melakukan ini untuk menghabiskan semua kartu truf kita. Aku akan mengungkapkan rincian spesifik dari situasinya kepada kalian berdua nanti, Mestre Azure Naga menjawab dengan senyum masam. Memang, para Raja Iblis itu sangat licik, dan setiap kali mereka menyerang kota, kami terpaksa menghabiskan banyak sumber daya pertahanan kami. Dalam banyak kesempatan, kami berdua dipaksa keluar kota untuk melawan musuh, dan Raja Iblis akan selalu muncul untuk menyerang kita. Jika kita tidak menggunakan beberapa kartu truf untuk mempertahankan diri kita sendiri, kita bisa dengan mudah mengikuti jejak kedua rekan Taois kita yang jatuh. Kata Peri Lingguan sebagai ekspresi kebencian muncul di wajahnya. Kedengarannya kota ini tidak berada di tempat yang sangat baik. Tolong jelaskan situasi saat ini, kata Hanli dengan suara tenang. Ya, itu memang ide yang bagus bagi kita untuk lebih memahami situasinya, Fiery Silverlight menimpali setuju. Rekan Taoisi, perkenalkan situasi kota Havenland kita saat ini kepada sesama Taois kita di sini, kata Mestre Azure Dragon sambil menoleh ke salah satu pembudidaya tempering tata ruang. Ya, Penatua Agung seorang pria tua berjubah abu-abu berkata saat dia segera mengambil langkah maju dengan sikap hormat. Setelah memberi hormat kepada duo Hanli, dia memulai dengan suara serius. Situasi di mana kota Havenland kami saat ini benar-benar tidak terlalu optimis. Semua benteng yang kami bangun di sekitar kota telah dihancurkan dengan tanah oleh pasukan jahat beberapa bulan yang lalu, dan 5 dari 13 batasan pelindung yang telah kami buat di sekitar kota juga telah dihancurkan. Untuk memperbaiki batasan ini, kami memerlukan setidaknya 1 bulan jeda. Aset paling kuat kota kita, tentara boneka tembaga, juga telah berkurang dari 100.000 menjadi hanya sekitar 70.000. Selain itu, boneka yang tersisa semuanya rusak parah, dan sangat membutuhkan perbaikan dan pemulihan. Jika tidak, jumlah mereka hanya akan turun dengan kecepatan yang meningkat. Hal yang paling memberatkan dari semuanya adalah bahwa harta itu digunakan sebagai inti dari beberapa formasi pelindung utama kota kita dihancurkan dalam serangan mendadak dari iblis perang Jialun, yang telah menurunkan kekuatan pertahanan kita sekitar 30%. Adapun makhluk roh yang dipelihara oleh sekte Havenland dan sekte penguasa surgawi. Saat pria tua itu berbicara, ekspresi suram di mata Peri Silverlight menjadi semakin jelas. Alis Hanli juga sedikit berkerut, dan setelah mendengarkan beberapa saat lebih lama, dia tiba-tiba menyela, mengapa ini semua berita buruk? Adakah hal baik yang bisa kamu ceritakan kepada kami? Tentu saja ada kabar baik juga. Sejauh ini, kota kita tidak benar-benar menderita banyak korban, dan kita hanya kehilangan sekitar 10% dari semua pembudidaya kelas rendah dan menengah, dan pejuang fana. Itu hanya saja semangatnya tidak terlalu tinggi karena seringnya pertempuran yang harus kami tanggung dan kematian 2 senior tahap integrasi tubuh. Selain itu, persediaan batu roh dan sumber daya lainnya sangat melimpah, dan mereka akan mampu bertahan selama beberapa dekade tanpa masalah. Jadi, pria tua berjubah abu-abu itu mulai mengeluarkan daftar hal-hal positif atas perintah Hanli. Begitu, jadi kita tidak kekurangan tenaga atau sumber daya. Dengan kakak Han dan aku di sini untuk memperkuat kota, ada kemungkinan besar kita bisa mempertahankannya, kata Peri Silverlight dengan sedikit lega cara. Itulah yang dipikirkan oleh rekan Taois Azure Dragon dan aku juga. Dengan bantuanmu, kita tidak perlu takut pada 4 Raja Iblis lagi. Penjaga setan yang mencakup semua dan iblis perang Jialun tentu sangat merepotkan. Tapi selama kita dapat menunjukkan kepada semua orang bahwa kekuatan kelas atas kita tidak kalah dengan pasukan iblis, maka saya yakin moral akan pulih dalam waktu singkat,
kata Lin Luan dengan pandangan penuh harapan di matanya. Memang, ketika pasukan iblis menyerang kota kita lagi, kita hanya perlu memikirkan cara untuk menjebak 4 Raja Iblis, lalu melepaskan kekuatan formasi astral 9 matahari, mungkin kita akan dapat melukai 1 atau 2 orang Raja Iblis. Master Azure Dragon menimpali dengan sikap optimis. Kemungkinan besar tidak akan semudah itu. Kedua Raja Iblis itu telah melihat kita memasuki kota Havenland, jadi mereka pasti akan menjaga kewaspadaan mereka. Mereka kemungkinan besar akan menyusun tindakan balasan terhadap formasi astral 9 matahari, atau hanya menunggu sampai hari ketika 5 matahari bertransisi menjadi bulan sebelum mereka menyerang kota lagi, kata Han Li sambil menggelengkan kepala. Hehe, jika mereka memilih untuk melakukan itu, maka kota kita akan mendapatkan kelonggaran yang sangat dibutuhkan. Jika kita dapat memperbaiki batasan kota dan tentara boneka tembaga, dan menyiapkan beberapa kartu truf lain yang kita miliki, kita mungkin bisa pertahankan kota bahkan jika formasi astral 9 matahari gagal. Namun, apapun yang terjadi, kami akan membutuhkan bantuan kalian, sesama Taois, kata Master Azure Dragon dengan senyum dingin. Setelah hening sejenak, Han Li mengangguk, dan berkata, sepertinya hanya itu yang bisa kita lakukan untuk saat ini. Yakinlah, jika tuan jahat itu bergabung dalam serangan terhadap kota, rekan Taois Silverlight dan aku pasti akan melakukannya meminjamkan bantuan kami. Kami datang jauh-jauh ke sini dengan tujuan membantu kota Anda melewati masa-masa sulit ini, jadi kami pasti tidak akan hanya berdiri dan menonton ketika layanan kami dibutuhkan. Fiery Silverlight menimpali sambil tersenyum. Terima kasih, sesama Taois. Pri Lin Luan segera berkata dengan sikap bersyukur, dan Master Azure Dragon juga mengungkapkan rasa terima kasihnya dengan tatapan gembira di matanya. Setelah itu, Han Li dan Pri Perak Cahaya membuat beberapa pertanyaan lagi tentang pertahanan kota, dan setelah pembudidaya tempering tata ruang menjawab semua pertanyaan mereka, mereka pergi dan dibawa ke ruang budidaya diam mereka untuk beristirahat. Mereka telah melakukan perjalanan lama untuk sampai ke kota Havenland, dan pertempuran melawan pasukan iblis bisa meletus kapan saja, jadi mereka benar-benar perlu istirahat dan memulihkan diri. Tentu saja, sebelum keberangkatan mereka, Master Azure Dragon memberi mereka masing-masing slip giok yang berisi informasi tentang pasukan iblis yang mereka hadapi. Dengan demikian, saat mereka beristirahat, mereka akan dapat membiasakan diri dengan musuh mereka. Setelah kepergian duo Han Li, kelompok pembudidaya spasial tempering juga pergi. Master Azure Dragon melihat sosok mereka yang pergi, dan tiba-tiba menghela nafas panjang. Apakah Anda masih khawatir? Rekan Taois Pri Lin Luan bertanya sambil tersenyum tipis. Bagaimana mungkin saya tidak khawatir? Anda dan saya sama-sama melihat bagaimana sesama Taois kita ditebang pada hari itu. Kedua Raja Iblis itu jauh lebih menakutkan daripada yang kita bayangkan, bahkan dengan bantuan rekan Taois Han dan pendamping Taois Perak Cahaya, peluang kita untuk mengamankan kemenangan masih sangat tipis, kata Master Azure Dragon dengan suara muram. Ekspresi Pri Lin Luan sedikit menggelap setelah mendengar ini, tetapi senyum dingin kemudian muncul di wajahnya, dan dia berkata, tetapi jika kita menggunakan benda itu, masih ada kesempatan bagi kita, jadi kita tidak menipu mereka. Apa kau benar-benar berencana untuk melepaskan benda itu? Bahkan dengan kekuatan gabungan dari kita berempat, kita hanya mampu menyegelnya ke dalam formasi astral 9 matahari ketika itu berada pada titik paling lemah. Jika kita melepaskan monster itu, mungkin ia akan menyerang kita terlebih dahulu sebelum menyerang musuh kita. Bagaimanapun, ia memang memiliki kecerdasan, kata Master Azure Dragon dengan prihatin. Tidak perlu terlalu khawatir tentang itu, jimat jiwa darah hampir siap, dan itu dalam tahap akhir dari persiapannya. Aku telah bertanya kepada Master Pembatasan di sekte kita tentang hal ini, dan meskipun jimat itu tidak benar-benar siap, saat ini masih akan menjadi sekitar setengah seefektif yang seharusnya dalam bentuk pelengkapnya. Selama kita menyuntikkan jimat itu ke monster, bahkan jika kita tidak dapat mengendalikannya sepenuhnya, kita akan setidaknya bisa memastikan bahwa itu tidak akan menyerang kita. Prioritas utama kita sekarang adalah bertahan dalam periode 2 bulan ini.
Menyegel binatang buas itu dalam formasi astral 9 matahari memang pengaturan yang sangat aman, tetapi jika formasinya tidak dinonaktifkan dengan sendirinya, tidak ada cara bagi kita untuk melepaskan binatang itu juga ada dan saya sama-sama tahu bahwa jika Tuan Iblis tidak peduli dengan korban dan meluncurkan serangan habis-habisan di kota kita, bahkan dengan formasi astral 9 matahari, tidak mungkin kita bisa menghentikan mereka, kata Perilinguan dalam sebuah suara suram. The Blood Soul Jimat sudah siap? Itu luar biasa. Dengan bantuan Follow the West Hand dan Fiery Silver Light, kita harus bisa bertahan sampai hari itu. Aku yakin makhluk jahat itu tidak akan mengantisipasi bahwa kita juga menunggu hari ketika 5 matahari bertransisi menjadi bulan untuk tiba, Master Azure Dragon berkata dengan gembira. Dengan bantuan monster itu, bahkan dalam skenario terburuk, kita setidaknya akan setara dengan makhluk jahat itu. Jika yang lebih buruk menjadi yang terburuk, maka kita hanya perlu membawa murid inti kita dan pergi ke Deep Heaven City. Kita harus bergantung pada amal mereka untuk keselamatan kita, tapi paling tidak, itu akan memastikan bahwa kita akan selamat dari kesengsaraan jahat ini. Selama beberapa hari sebelum hari ketika 5 matahari bertransisi menjadi bulan, berkumpul semua sumber daya kota dan murid inti sehingga kita dapat pergi segera jika diperlukan. Selama kita melakukan yang terbaik untuk menahan Tuan Iblis itu, murid-murid itu pasti akan dapat melakukan keberangkatan yang aman, kata Perilinguan dengan senyum percaya diri, dan cukup jelas bahwa dia telah banyak memikirkan rencana ini. Setelah merenungkan rencana yang diusulkan sejenak, Master Azure Dragon memutuskan bahwa itu cukup masuk akal. Tetapi ekspresi sedih kemudian muncul di wajahnya. Kurasa itu satu-satunya pilihan kita. Sayang sekali, jika 2 rekan Taois kita tidak jatuh ke dalam jebakan itu, kota Havenland kita akan berada dalam situasi yang jauh lebih baik sekarang. Memang, siapa yang akan mengira bahwa para Raja Iblis akan menjadi sangat licik? Jika kita telah mengantisipasi rencana mereka dan melepaskan formasi kombinasi yang kita berempat persiapkan sebelumnya, kita pasti setidaknya akan cocok dengan iblis itu Tuan, Perilinguan mendesah. Baiklah, jadi sekarang kita telah memutuskan tindakan utama kita, tapi aku akan merepotkanmu untuk mengawasi semuanya karena moral kita secara keseluruhan masih sangat goyah setelah kehilangan 2 orang tua agung kita. Juga, pastikan tidak ada sumber daya yang disisihkan untuk memperbaiki boneka-boneka tembaga itu. 4 sekte kita butuh puluhan ribu tahun untuk memperbaikinya, dan mereka adalah lawan utama kita melawan The Village Cavalier yang mencakup semua. Tentu saja, tapi kupikir sudah waktunya kita mempertimbangkan untuk melepaskan pasukan elit kita melawan iblis perang Jialun itu. Kalau tidak, boneka itu saja tidak akan cukup, maka keduanya mulai membahas beberapa hal lain. Perilinguan memiliki basis kultivasi yang sedikit lebih rendah dibandingkan dengan Master Azure Dragon, tetapi dia jelas merupakan pemimpin dalam hal pengambilan keputusan. Saat mereka berdua sedang berdiskusi, keempat Raja Iblis juga mendiskusikan beberapa masalah bersama. Mereka terletak di sebuah aula di dalam lembah besar yang diselimuti oleh Ki Iblis yang lebat puluhan ribu kilometer jauhnya dari kota Havenland. Cai Long sedang duduk di kursi utama, sementara Fei Ya bersandar tanpa ekspresi di pilar batu di samping pintu masuk aula. 2 Raja Iblis lainnya terdiri dari kecantikan yang tersenyum dengan gaun biru, dan raksasa setinggi 40 kaki yang dibalut baju besi merah menyala. Hanya matanya yang terlihat melalui baju pelindung seluruh tubuh, dan ada api yang menari di dalamnya. Apa? Trio Tuan Li terbunuh pada saat yang sama. Dan kita telah diperintahkan untuk berhenti menyerang kota Havenland untuk menyelidiki masalah ini. Raksasa berjas baju besi merah berseru dengan tidak percaya. Meskipun dia telah mencoba untuk menjaga suaranya serendah mungkin, seluruh aula masih bergetar hebat. Apa itu benar, Saudara Tai? Kamu tidak sedang bercanda di sini, kan? Tuan Iblis wanita bertanya dengan bingung. Saya baru saja menerima perintah ini setelah saya kembali juga. Perintah ini diturunkan oleh Guru Xue Guang sendiri, jadi itu pasti asli. Selain itu, Guru Xue Guang bahkan mengerahkan penjaga pribadinya, Setan Kembar Yen Yang, untuk bertemu dengan kami dalam sebulan.
Tampaknya tidak hanya trio Tuan Li yang terbunuh. Sesuatu yang sangat penting bagi Master Xue Guang juga hilang dalam prosesnya, kata Cai Long dengan suara muram. Bahkan iblis kembar Yen yang dikirim. Benda itu pasti sangat penting bagi guru Xue Guang. Kalau begitu, Saudara Cai, apakah kamu tahu persis apa yang hilang untuk memicu reaksi seperti itu dari guru Xue Guang? Wanita itu bertanya. Aku tidak begitu yakin tentang itu, dan Master Xue Guang juga tidak menjelaskannya. Namun, kita harus bisa bertanya pada iblis kembar Yen yang ketika mereka tiba, kata Cai Long dengan menggelengkan kepalanya. Hehe, jika itu adalah sesuatu yang Master Xue Guang tidak ingin katakan pada kita, maka aku hanya akan meminta masalah jika mencoba mencari-cari jawaban. Sayang sekali kita harus menyerah pada serangan kita melawan kota Havenland, wanita itu mendesah. Tidak hanya wanita ini adalah Raja Iblis tahap integrasi tubuh awal, dia tampaknya juga menganggap dasi tahap integrasi tubuh akhir sebagai sederajat. Kami tidak menyerah, ini hanya gencatan senjata sementara. Setelah hari ketika transisi 5 matahari ke bulan tiba, kami akan meluncurkan serangan habis-habisan. 2 pembudidaya manusia tahap integrasi tubuh baru saja tiba di kota Havenland, dan mereka cukup kuat, jadi tidak ada gunanya meluncurkan serangan ini untuk meruntuhkan pertahanan kota. Selain itu, melihat iblis kembar Yen yang datang ke sini, mungkin kita bisa mengundang mereka untuk membantu kita selama keluar serangan. Bahkan jika manusia benar-benar datang dengan beberapa trik, mereka tidak akan cocok untuk kita berenam, kata Cai Long dengan tenang. Itu benar. Jika iblis kembar Yen yang juga dapat berpartisipasi dalam serangan itu, maka kita akan dapat menjatuhkan kota dengan mudah. Ngomong-ngomong, dari suaranya, kamu sepertinya sudah menemukan 2 yang baru pembudidaya manusia, apakah Anda dapat memberitahu kami tentang kemampuan mereka? Wanita itu bertanya. Alis Cai Long berkerut sedikit setelah mendengar ini. Sebelum dia menjawab, aku bukan satu-satunya yang bertemu dengan keduanya, Saudara Fei juga bersamaku. Kamu juga ada di sana, Saudara Fei. Apa pendapatmu tentang para pembudidaya manusia itu? Raksasa lapis baja merah bertanya. Fei ya sepertinya bukan penggemar berbicara, dan hanya setelah jeda yang lama dia memberikan tanggapan yang terpotong. Ada kultivator integrasi tubuh awal yang lemah dan kultivator integrasi tubuh tengah yang kuat. Wanita itu tersendat sedikit sebelum tertawa. Itu bukan jawaban yang sangat membantu, Saudara Fei. Selain itu, Anda adalah keturunan langsung dari leluhur suci Xue Tian, jadi kekuatan Anda jauh melebihi para pembudidaya dengan kaliber yang sama. Standar Anda yang lemah dan kuat jauh berbeda dari kita. Salah satu dari mereka lebih lemah darimu, sementara yang lain bisa membunuhmu. Apakah itu cukup jelas? Fei ya menguraikan dengan cara tanpa ekspresi, dan tawa wanita itu segera terputus saat ekspresi gelap muncul di wajahnya. Apakah itu berlebihan, Saudara Fei? Peri Yeu adalah salah satu keturunan cabang dari Master Ming Luo, garis keturunannya mungkin tidak semurni garis keturunan langsung Anda, tapi dia pasti jauh lebih kuat daripada penguasa jahat lainnya dari basis kultivasinya. Seperti baiklah, kata raksasa lapis baja merah itu dengan sikap skeptis. Saya hanya memberitahu Anda apa yang saya pikirkan, Anda dapat memilih untuk percaya atau tidak. Fei ya menjawab dengan suara dingin. Raksasa lapis baja merah tidak menanggapi ini. Hehe, kata-kata Brother Fei sedikit kasar dan kasar, tetapi salah satu dari 2 pembudidaya manusia baru itu memang sangat luar biasa. Setidaknya, tubuh fisiknya tidak lebih lemah dari milikku, dan dia memiliki kekuatan yang luar biasa. Dia mampu melarikan diri sepenuhnya tanpa cedera dari genggaman yang telah saya lepaskan. Perlu diingat bahwa dia benar-benar lengah, dan genggaman saya dijiwai dengan petunjuk kekuatan hukum. Dalam keadaan normal, seharusnya bisa menangkap bagi integration kultivator dengan mudah, kata Cai Long. Apakah dia benar-benar merepotkan untuk dihadapi? Wanita itu benar-benar terkejut mendengarnya. Saudara Fei jelas tidak melebih-lebihkan. Bahkan saya dikejutkan oleh rasa bahaya yang ekstrim ketika menghadapi kultivator manusia itu, dan saya mungkin tidak dapat mengalahkannya. Jika tidak,
Saudara Fei dan saya tidak akan segera mundur setelah itu konfrontasi awal. Jika kalian berdua bertemu dengan kultivator manusia itu, maka kalian benar-benar harus berhati-hati, kata Cai Long dengan sikap serius. Terima kasih atas kata-kata peringatannya, tetapi jika saya benar-benar bertemu dengan kultivator manusia ini, saya ingin menghadapinya untuk melihat apakah dia benar-benar sekuat yang kalian berdua nyatakan, kata wanita itu saat sinar kompetitif melintas di matanya. Alis Cai Long berkerut sedikit setelah mendengar ini, dan dia baru saja akan mengatakan sesuatu ketika raksasa lapis baja merah tiba-tiba mengajukan teori yang mengirimkan sentakan di hati semua orang. Jika kultivator manusia itu sekuat ini, lalu mungkinkah dia berada di balik kematian trio Lord Li?